Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Kali ini saya akan membahas tentang polemik nasab Habib yang lagi rame di Indonesia. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil. Polemik ketersambungan nasab Ba'alawi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih menuai pro dan kontra. Bagi mereka yang meragukan nasab Ba'alawi, sebuah pertanyaan dilontarkan para kubu pendukung Ba'alawi. Jika nasab Sadah Tuan-Tuan Ba'alawi itu diragukan, berarti semua ulama salah. Mari kita simak video berikut ini, biar kita tahu kebenaran. Mulailah berpikir dengan kepala dingin. Mari kita simak video berikut ini, biar kita tidak salah langkah. Polemik ketersambungan nasab Ba'alawi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih menuai pro dan kontra. Bagi mereka yang meragukan nasab Ba'alawi, sebuah pertanyaan dilontarkan para kubu pendukung Ba'alawi. Jika nasab Sadah Tuan-Tuan Ba'alawi itu diragukan, berarti semua ulama salah. Pertanyaan ini dilontarkan pegiat keislaman sekaligus alumnus pesantren Sidogiri Jawa Timur M. Fuad Abdul Wafi, Gus Wafi, murid Kiai Haji Idrus Romli. Dia menggarisbawahi beberapa hal. Pertama, kalau kajian tersebut benar, berarti semua gurunya salah. Apa iya guru-guru yang dahulu mendidik saya, sekaligus ulama yang arif yang alamah, salah semua? Baik yang di Sidogiri atau yang lain, berarti salah semua dong, kata Gus Wafi dikutip dari wawancara di Nabawi TV, Senin, tanggal 29 Juli tahun 2024. Kedua, Nahdlatul Ulama yang di dalamnya banyak kiai yang sangat mengagumi Ba'alawi. Ini ada banyak orang. Contohnya Al-Makfur lahu Kiai Haji Maimoen Zubair, Kiai Haji Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil dan Kiai Haji Abdul Alim bin Abdul Jalil pengasuh pondok pesantren Sidogiri, atau Syekhuna Kolil Bangkalan, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kalau mau menggunakan ulama di Nusantara, ada Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Syekh Muhammad Mahfud bin Abdul Manan Et-Tarmasi, Syekh Nawawi Al-Bantani, yang alim bahkan alamah, menguasai sejumlah ilmu. Salah satu kitab yang ditulisnya kemudian dipelajari di seluruh pesantren adalah Nihayatus Zain fi Irsyadil Muqtadiin, itu mengakui Sa'adah Ba'alawi. Kalau kajian yang membatalkan nasab Ba'alawi diakui, maka konsekuensinya sangat berat, mereka dianggap salah selama ini, kata dia. Sementara itu, mantan mufti Mesir, Syekh Ali Jumah, menyatakan nasab para Sadah Ba'alawi sudah menjadi kesepakatan para ulama. Sah dengan ijma konsensus para ulama. Jika ada satu orang fasik muncul lalu mempertanyakan nasab yang mulia ini, terserah saja itu urusan dia dengan Tuhannya dan dia bebas dengan pendapatnya. Tapi Ba'alawi sah nasabnya, menurut kita sesuai dengan ijma ulama. Kami belum menemukan ada yang meragukan nasab Ba'alawi sepanjang sejarah. Kalau dikatakan kakek moyang mereka tidak ditemukan di kitab fulan, atau kakek mereka tidak ditemukan di kitab fulan yang lain, kami katakan urus saja hidupmu. Dan teruslah duduk dengan selalu merasa ragu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka ucapan seperti ini yang meragukan nasab yang sudah jelas, suatu kebodohan. Dan hanya Allah yang lebih mengetahui, ujar Syekh Ali Jumah. Ulama disebut bersepakat tentang ketersambungan nasab Ba'alawi. Pro kontra nasab Ba'alawi yang menjadi muara nasab para habaib di Indonesia kembali menjadi perbincangan di jagat maya. Teranyar, perseteruan menguat antara legenda dangdut Indonesia, Haji Rhoma Irama, dengan Habib Bahar bin Smith. Sang raja dangdut itu, Rhoma akhirnya bersuara dengan meragukan garis keturunan itu. Dia juga tidak sependapat jika Wali Songo yang menyebarkan Islam di Indonesia adalah dari kelompok habaib yang asalnya dari Yaman. Saya harus mengatakan ini, yang direkomendasikan mayoritas bangsa-bangsa di dunia seperti itu kan. Kemudian saya katakan tadi dalam konteks nasionalisme ini pun ada satu kekhawatiran khususnya yang muncul dari kelompok Zuriyah Wali Songo,
kata Roma dalam serial dengan Kiai Haji Anas Kurdi dikutip republika.co.id di Jakarta, Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024. Mereka mengeklaim bahwa Wali Songo itu adalah Ba'alawi, semua Habib. Konon mereka dibikin kuburan-kuburan palsu yang telah diketahui dan dibongkar. Informasi yang telah kita lihat di media-media sosial. Klaim-klaim ini dibantah keras oleh kelompok Wali Songo bahwa mereka bukan keturunan dari Yaman, bukan dari Arab Yaman, ucap Roma menegaskan. Roma menyampaikan, keluarga Wali Songo pun sudah membantah jika mereka bagian dari kelompok Ba'alawi. Mantan Ketua Umum DPP Partai Idaman tersebut juga menyentil sosialisasi secara masif yang dilakukan Habaib juga keliru. Dia menggugat anggapan jika tanpa ada Habaib, Indonesia tidak merdeka pada 1945. Pun dia tidak percaya, Pangeran Diponegoro merupakan kalangan Habaib. Wali Songo Habaib dan bendera merah putih itu dari Habaib, kemudian Garuda dari Habaib. Ini artinya ada satu klaim yang jelas mereka mengkooptasi ini. Kalau itu sejarah adalah benar seperti itu, why not? Kalau memang sejarah benar seperti itu adanya kenapa tidak? Kita harus mengakui fakta, tapi ketika itu hanya klaim-klaim yang tidak berdasar, ini astagfirullahalazim, ujar Roma tidak percaya sumbangsi Habaib itu. Menurut Roma, berbagai klaim yang dilakukan kelompok Habaib itu akhirnya menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam. Dia pun curiga, keturunan Ba'alawi di Indonesia tidak sekedar ingin mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad, tapi juga mau mengkooptasi bangsa Indonesia. Hal itu karena ia mendapatkan informasi, ada Habib yang mengeklaim, kemerdekaan Indonesia berasal dari kaumnya. Seolah menafikan pejuang sesungguhnya, menafikan para wali Allah yang Wali Songo mengislamkan Indonesia jauh sebelum mereka datang ke Indonesia. Ini yang sebenarnya perlu diluruskan sehingga tidak ada lagi keresahan di kalangan umat dan bangsa. Sekali lagi saya berbicara dengan hati yang bersih tanpa kebencian, ucap Roma. Karena itu, Roma setuju perlu diadakan tes DNA kepada kelompok Ba'alawi untuk membuktikan mereka benar-benar keturunan Nabi Muhammad. Sayangnya, sekelompok Habaib menolak ide tes itu sehingga ia malah curiga dengan mereka. Ketika tes DNA mereka menolak, bahkan mengumumkan tes DNA ini haram. Ini kan lebih nambah lagi kecurigaan umat nih bahwa dia tidak mau tes DNA karena takut ketahuan aslinya. Sementara secara internasional telah terdeteksi bahwa Ba'alawi ini dari beberapa pemeriksaan di kalangan mereka yang dari Yaman dan dari sini telah terkonfirmasi kalau grupnya adalah G. Sementara keturunan Nabi adalah haplogrupnya adalah J1, kata Roma menjelaskan hasil tes DNA. Polemik ini menguat berawal dari tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tokoh asal Banten itu menggugat nasab tersebut dalam risetnya yang berjudul, Menakar Kesahihan Nasab Habib di Indonesia, sebuah penelitian ilmiah. Dalam penelitiannya tersebut, dia menyanggah kesahihan nasab Habaib di Indonesia sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dia menulis dalam risetnya tersebut, berdasarkan data-data ilmiah yang penulis sebutkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa sangat sukar sekali menurut takaran ilmiah untuk menyebut bahwa Ba'alawi adalah keturunan Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Jafar As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah bin Nabi Besar Muhammad SAW. Riset ini pun menuai pro kontra di media sosial bahkan sampai di akar rumput, hingga jajaran elit pengurus besar Nahdlatul harus angkat bicara. Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar turut angkat bicara menyoal polemik nasab Habib di Indonesia. Menurut Kiai Miftahul, isu yang gaduh ini cuma diembuskan segelintir orang. Masalah ini sudah bukan soal Zuriyah Ba'alawi melawan Zuriyah Wali Songo, melainkan arahnya sudah ke Jamaah NU. Gangguan sudah nyata, bukan zon lagi, tapi jelas dialamatkan kepada NU dan bertubi-tubi. Hati-hati, itu pola Wahabi, ujar Kiai Miftahul. Kiai Miftahul mengingatkan bahwa NU memuliakan orang bukan karena nasab atau garis keturunan, suku dan etnis, tetapi keilmuan, kebaikan dan ketakwaan seseorang.
Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf yang akrab disapa Gus Yahya dalam channel YouTube TVNU Televisi Nahdlatul Ulama pada Juli tahun 2023, mengatakan bahwa yang namanya catatan kalau dicari tidak mungkin lengkap. Dalam diskusi dan bantah-bantahan yang terjadi, ada yang berpendapat tidak ada catatan 700 tahun. Ternyata setelah diteliti tidak ada catatan hanya 100 tahun dan seterusnya. Tapi yang namanya catatan tidak mungkin lengkap, tidak mungkin bisa betul-betul lengkap dan berurutan. Pencatatan itu membutuhkan tradisi tersendiri dan tradisi mencatat di lingkungan Islam itu baru, apalagi di lingkungan Arab, kata Gus Yahya. Maksud Gus Yahya menjawab penjelasan Kiai Imaduddin bahwa tidak ada catatan yang menjelaskan Habib atau Ba'alawi nasabnya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Gus Yahya menjelaskan, meski catatannya tidak ada, tapi riwayat secara lisan atau oral dari mulut ke mulut itu ada. Kalau merujuknya hanya ke catatan, nanti nasabnya Nabi Muhammad SAW sampai ke Nabi Ibrahim, sumbernya dari mana, nanti repot. Kalau nutfah nubuwah, dijelaskan Gus Yahya, dari laki-laki maupun perempuan martabatnya sama saja. Kalau yang pegang nasab dari laki-laki halus dimuliakan, maka nasab yang turun dari perempuan juga harus dimuliakan. Gus Yahya mengatakan, sebaiknya husnuzan berprasangka baik saja. Jadi soal nasab, menurut saya yang ribut-ribut itu kurang kerjaan, ujar Gus Yahya. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Fahrur Rozi yang akrab disapa Gus Fahrur menyampaikan bahwa meyakini Habib nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi percaya terhadap Habib keturunan Nabi Muhammad SAW tentu tidak masalah. Gus Fahrur mengatakan, kalau Kiai Imaduddin tidak percaya bahwa Habib keturunan Nabi Muhammad SAW maka silahkan, tapi jangan mengatasnamakan NU. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan bagikan. Agar kami bisa terus berbagi video yang bermanfaat dan berfaedah.